Ketika matahari di langit sudah semakin tinggi, dua ekor kuda memasuki halaman rumah Ki Ageng Putuh. Ketika dua ekor kuda itu sudah berhenti dan kedua penunggangnya sudah turun, salah seorang penunggangnya lalu memegang tali kendali kuda dan ditambatkan pada tonggak kayu di samping rumah. Sedangkan yang seorang lagi dengan tergesa-gesa naik ke pendopo langsung memeluk Karebet sambil berkata, "Akhirnya aku ketemu juga dengan anakku Karebet," kata penunggang kuda yang naik ke pendopo. Ia adalah Ki Ageng Ngerang. Sesaat kemudian Ki Ageng Ngerang melepaskan pelukannya dan ia pun bertanya kepada Ki Ageng Putuh, "Bagaimana ceritanya Kakang bisa bertemu dengan Karebet?" "Iya, Adi, entah kenapa pagi tadi aku berjalan ke arah timur, padahal aku tidak punya keperluan apapun juga. Ketika sampai di luar desa Putuh, aku bertemu dengan Nangger Karebet. Tadi ketika aku melihat Nak Mas Karebet, seakan-akan aku melihat Ki Ageng Pengging. Teringat sewaktu kita semua masih berusia muda. Lalu Nak Mas Karebet aku ajak ke rumah. Begitulah ceritanya, Adi. Tetapi pada saat ini Nak Mas Karebet sedang mengalami kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Dia sedang mendapat sebuah masalah yang cukup besar," kata Ki Ageng Putuh, dan ia pun bercerita tentang perjalanan Karebet sampai bertemu dengannya. Ki Ageng Ngerang mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Setelah Ki Ageng Putuh selesai bercerita, Ki Ageng Ngerang pun menarik nafas yang panjang sambil berkata, "Ini persoalan yang rumit. Pintu ke keraton belum tertutup rapat. Masih ada kesempatan, tetapi perlu perhitungan yang matang. Jadi saat ini Nak Mas Karebet tidak boleh bertindak tergesa-gesa. Iya, Nak Mas Karebet biar tinggal di sini dulu 2 atau 3 condro menentamkan pikiran, biar dia tidak terlalu gelisah dan bisa beristirahat di desa Putuh," kata Ki Ageng Putuh. "Ya, besok aku akan sering ke sini untuk menemani Nak Mas Karebet," kata Ki Ageng Ngerang. "Matur sembah nuwun Ki Ageng berdua, saya telah diperbolehkan tinggal di sini," kata Karebet. Demikianlah mulai saat itu Karebet untuk sementara tinggal di rumah Ki Ageng Putuh. Beberapa hari setelah Karebet tinggal untuk sementara di desa Putuh, di Keraton Demak ada sebuah peristiwa yang membuat Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari menjadi cemas. 3 atau 4 pasar setelah Karebet diusir dari kota Rajan Demak, Sekar Kedaton Gusti Mas Cempoko terbaring sakit. Pagi itu di Kaputren, Sekar Kedaton masih terbaring lemah di tempat tidur, ditunggu oleh Nyai Madusari beserta seorang emban. Saat itu Sekar Kedaton yang sedang sakit menerima kunjungan ibundanya, yaitu Kanjeng Prameswari yang disertai oleh 2 orang embannya. "Kau sakit, Ajeng?" kata Kanjeng Prameswari sambil memijit tangan putrinya. "Tidak, Kanjeng Ibu, saya tidak sakit," jawab Sekar Kedaton. "Nanti biar Ayahanda Sultan mencarikan jamu buatmu," kata Kanjeng Prameswari. "Tidak usah, Kanjeng Ibu, saya tidak sakit," kata putri Mas Cempoko. "Ya sudah, Ajeng istirahat dulu. Sebaiknya Ajeng jangan terlalu banyak pikiran," kata Kanjeng Prameswari. "Emban, Gusti Putri sudah makan,"
Tanya Kanjeng Prameswari. Sudah Gusti, tadi sudah makan bubur sedikit, kata emban keputren. Beberapa saat kemudian Kanjeng Prameswari pamit dan kembali ke ruang dalam. Di ruang dalam, Kanjeng Prameswari bercerita kepada Kanjeng Sultan tentang sakit yang diderita oleh Sekar Kedaton. Nimas, kita harus berusaha untuk mendapatkan jamu yang tepat untuk Sekar Kedaton, kata Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan, kalau bisa dicarikan jamu dari sekarang, biar cepat sembuh. Iya, nanti akan panggilkan dukun keraton, Nyai Tombo, untuk membuatkan jamu untuknya, kata Kanjeng Sultan. Setelah itu, Kanjeng Sultan pun menuju keluar dan memanggil seorang prajurit Wirotamtomo yang sedang bertugas. Prajurit, panggil Nyai Tombo untuk menghadapku sekarang juga. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumpak, prajurit Wirotamtomo yang sedang bertugas di ruang dalam, dan ia pun segera berjalan menuju rumah Nyai Tombo. Tidak jauh dari keraton, di sebuah rumah yang terletak di sebelah barat keraton, terlihat seorang laki-laki tua bertelanjang dada. Wajahnya bersih, rambutnya sudah memutih, sedang menjemur bahan jamu, daun sambiloto, kayu secang, brotowali, tapak liman, temu ireng, dan beberapa bahan jamu yang lain. Ketika orang tua itu melihat seorang prajurit Wirotamtomo menuju ke dalam rumahnya, maka ia pun segera mempersilahkannya untuk masuk ke dalam rumah. Kau Tumpak, mari masuklah ke rumah dulu, katanya ramah mempersilahkan Tumpak untuk masuk ke dalam rumah. Setelah prajurit Wirotamtomo itu duduk, maka bertanyalah orang tua itu kepadanya. Ada perlu apakah kau menemuiku? Apakah Kanjeng Sultan memanggilku? Yang dipanggil bukan Ki Tombo, tetapi Nyai Tombo yang diperintahkan untuk menghadap Kanjeng Sultan sekarang, kata prajurit itu. Baik, tunggu sebentar, kata Ki Tombo. Kemudian ia pun masuk ke dalam rumah dan berkata kepada istrinya, Nyai, kau dipanggil menghadap Kanjeng Sultan sekarang, kata Ki Tombo. Baik Ki, kata Nyai Tombo. Kemudian dari dalam rumah keluar seorang perempuan tua, meskipun rambutnya sudah memutih, tetapi masih terlihat sehat. Kau Tumpak, kata Nyai Tombo. Iya Nyai, Nyai dipanggil Kanjeng Sultan sekarang juga, kata Tumpak. Baik, kata Nyai Tombo. Tidak lama kemudian terlihat dua orang sedang berjalan meninggalkan rumah Ki Tombo menuju ke dalam keraton. Setelah memasuki pintu gerbang keraton, mereka berdua sampai di halaman keraton. Segera Nyai Tombo berjalan menuju ke ruang dalam, dan Kanjeng Sultan pun memerintahkan Nyai Tombo untuk segera masuk ke dalam ruangan. Nyai Tombo, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Nyai Tombo yang duduk bersimpuh di depan Kanjeng Sultan. Kau kupanggil ke keraton karena saat ini putriku Sekar Kedaton sudah beberapa hari ini menderita sakit. Coba kau periksa dan kau buatkan jamu untuknya, kata Kanjeng Sultan. Kasikian dawuh Kanjeng Sultan, kata Nyai Tombo. Nanti kau akan diantar ke keputren oleh Emban Prameswari. Kau tunggu di luar dulu, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan. Lalu Nyai Tombo pun menyembah dan bergeser ke arah pintu dan keluar menunggu di depan pintu. Tidak lama kemudian seorang Emban Prameswari keluar dari ruang dalam dan berjalan menuju ke arah Nyai Tombo. Nyai Tombo, panggil Emban yang baru keluar dari ruang dalam. Mari, aku antar Nyai ke keputren. Baik Emban, jawab Nyai Tombo. Setelah itu, Emban Prameswari
bersama Nyai Tombo berjalan berdua menuju ke keputren. Di keputren, Nyai Tombo masuk ke dalam kamar Sekar Kedaton. Terlihat Sekar Kedaton terbaring lemah. "Maaf Gusti Putri, saya diperintahkan ke sini oleh Kanjeng Sultan," kata Nyai Tombo. Nyai Tombo pun kemudian duduk di sampingnya dan ia pun menempelkan punggung telapak tangannya di dahi Sekar Kedaton. "Agak hangat," kata Nyai Tombo. "Aku tidak sakit, Nyai," kata Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko. Setelah itu, Nyai Tombo pun meraba kaki dan tangan Sekar Kedaton. Dan semua bagian tubuh Sekar Kedaton yang dipegang Nyai Tombo terasa hangat. Ternyata Sekar Kedaton sedang menderita demam. "Hangatnya merata. Emban, kalau badan Gusti Putri terasa demam, sediakan kain basah. Setelah kainnya diperas, lalu tempelkan ke dahi atau bagian tubuh lainnya yang terasa panas," kata Nyai Tombo kepada emban keputren yang duduk di dekat kaki Sekar Kedaton. "Baik Nyai," kata emban keputren. "Coba kau ambil dulu sepotong kain berukuran kecil dan sediakan juga sebuah cawan berisi air," kata Nyai Tombo. Emban pun segera mengambil sepotong kain berukuran kecil dan sebuah cawan yang berisi air. Kemudian diberikannya cawan dan kain itu kepada Nyai Tombo. Nyai Tombo lalu menyelupkan kain kecil itu ke dalam air. Setelah diperas, lalu ditempelkan di dahi Sekar Kedaton. "Emban, kau lakukan seperti ini kalau Gusti Putri demam," kata Nyai Tombo. "Baik Nyai," jawab emban keputren. "Kau juga harus perhatikan waktunya makan Gusti Putri. Jangan sampai Gusti Putri terlambat makan bubur," kata Nyai Tombo. "Baik Nyai, saya akan pulang dulu Gusti Putri, biar emban yang melanjutkan menempelkan kain basah ini. Di rumah nanti saya akan merebus jamu. Setelah jamu sudah siap, nanti akan saya bawa ke sini," kata Nyai Tombo kepada Sekar Kedaton. "Baik Nyai," kata Gusti Putri. Nyai Tombo lalu pamit kepada Sekar Kedaton dan ia pun segera keluar dari ruangan berdua dengan emban Prameswari. Lalu ia pun berjalan pulang sendiri ke rumahnya yang terletak di sebelah barat keraton. Di rumahnya, Nyai Tombo lalu memilih beberapa bahan jamu, kemudian bahan-bahan jamu itu direbus menjadi satu di dalam sebuah tempat yang terbuat dari gerabah. Tak lama kemudian, setelah jamu sudah siap, terlihat Nyai Tombo berjalan kembali menuju ke keputren sambil membawa sebuah tempat kecil berisi ramuan jamu yang telah direbus. Nyai Tombo berjalan ke keputren sendiri, tidak diantar emban, tanya prajurit penjaga keputren. "Iya, sekarang aku sendiri. Tadi sudah diantar emban Prameswari. Aku kesini besok sehari 2 kali, pagi dan sore," kata Nyai Tombo. Lalu Nyai Tombo pun masuk ke kamar Sekar Kedaton dan memberikan jamu tersebut kepada emban yang sedang menunggu Gusti Putri Mas Cempoko. Emban keputren lalu menuangkan sedikit jamu itu ke dalam sebuah cawan kecil dan ia pun minum sedikit mencicipi jamu yang nantinya akan diberikan kepada Sekar Kedaton. Beberapa saat kemudian, setelah emban keputren minum jamu dari Nyai Tombo, tidak terjadi apapun. Maka Gusti Sekar Kedaton pun minum jamu yang telah dibuat oleh Nyai Tombo. "Mudah-mudahan demamnya cepat sembuh," kata Nyai Tombo. Keesokan harinya, Nyai Tombo pun masih membuatkan jamu untuk Gusti Sekar Kedaton. Setelah Gusti Sekar Kedaton minum jamu, badannya terasa tidak demam lagi. Tetapi tidak lama kemudian, terasa badan Gusti Putri Sekar Kedaton kembali menjadi demam. Dan itu sudah terjadi selama 3 hari sejak Gusti Putri Mas Cempoko minum jamu dari Nyai Tombo. Nyai Tombo pun menjadi heran. Pengalamannya yang hampir sepanjang hidupnya
merawat orang yang sakit membuat dirinya mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang dipikirkan oleh Gusti Sekar Kedaton. Nyai Tombo pun kemudian menemui prajurit yang berjaga di ruang dalam, mohon diperkenankan untuk menghadap kepada Kanjeng Sultan untuk menyampaikan hasil perawatannya selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, Nyai Tombo diperintahkan masuk ke dalam ruang, dan di sana telah menunggu Kanjeng Sultan Trenggono bersama Kanjeng Prameswari. Setelah menyembah bakti, maka Nyai Tombo pun duduk bersimpuh di hadapan Kanjeng Sultan. "Nyai Tombo," kata Kanjeng Sultan. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," kata Nyai Tombo. "Bagaimana hasil usahamu dalam merawat putriku, Gusti Putri Sekar Kedaton yang sedang sakit?" tanya Kanjeng Sultan. "Mohon maaf Kanjeng Sultan dan Kanjeng Ratu, sudah 3 hari hamba merawat, mengamati, dan memberi jamu kepada Gusti Sekar Kedaton. Ketika Gusti Putri minum jamu, demamnya bisa sembuh. Tetapi tidak lama kemudian badan Gusti Sekar Kedaton demam lagi," kata Nyai Tombo. "Lalu, apa kesimpulanmu tentang sakitnya Sekar Kedaton?" tanya Kanjeng Sultan. "Ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Gusti Sekar Kedaton. Sesuatu masalah yang berat, masalah yang dimasukkan ke dalam hati terlalu dalam. Sesuatu yang hamba tidak tahu. Kalau sesuatu itu ketemu dan bisa memberi rasa nyaman kepada Gusti Putri, maka Gusti Putri akan segera sembuh," kata Nyai Tombo. Kanjeng Sultan berpikir sejenak sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, dan kemudian Kanjeng Sultan pun berkata, "Baiklah Nyai Tombo, kau boleh pulang dulu. Tetapi kau tetap datang ke Keputren, tetap merawat Sekar Kedaton. Nanti aku yang akan mencari penyebab sakitnya Sekar Kedaton." "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, hamba mohon pamit," kata Nyai Tombo. Lalu ia pun menyembah, kemudian bergeser ke pintu dan keluar dari ruang dalam. Sesaat kemudian, Kanjeng Sultan keluar ruangan dan memanggil seorang prajurit. "Prajurit, kau cari seorang emban. Bilang kepadanya suruh memanggil Nyai Madusari sekarang juga." Prajurit yang saat itu sedang bertugas, yaitu Somo, berjalan ke dalam, dan di sana terlihat ada emban yang bertubuh gemuk sedang duduk mengantuk di depan pintu. Lalu prajurit itu pun mengatakan perintah dari Kanjeng Sultan. "Mbok Mban, kau pergilah ke Keputren. Nyai Madusari diperintahkan untuk menghadap Kanjeng Sultan." "Sekarang?" tanya Emban Prameswari. "Tidak, 8 hari lagi," kata Somo. Emban yang gemuk itu mengangguk, tetapi ia pun terkejut sampai hampir terlonjak ketika Somo berbicara agak keras. "Ya sekarang. Somo, kau senangnya memang mengganggu orang yang sedang mengantuk. Kau tidak senang kalau melihat orang sedang santai," kata emban yang bertubuh gemuk sambil bersungut-sungut, dan dengan susah payah ia pun berdiri dan berjalan menuju ke Keputren. Emban yang bertubuh gemuk itu, yang hatinya sedang kesal karena kantuknya terganggu, semakin bertambah kesal ketika prajurit yang bertugas menjaga Keputren menyapanya. "Mau kemana, Kondut? Jangan cemberut saja. Nanti bisa berkurang loh manisnya." "Ih, sekali lagi kau panggil aku dengan sebutan itu, aku tidak mau lagi mencucikan pakaianmu," kata Emban Prameswari, dan ia pun segera masuk ke dalam Keputren dan berjalan memasuki ruangan Sekar Kedaton. Di dalam ruangan Sekar Kedaton, Emban Prameswari berbicara dengan Nyai Madusari dan memintanya untuk segera menghadap Kanjeng Sultan sekarang juga. Mendengar perintah dari Kanjeng Sultan, degup jantung Nyai Madusari bertambah cepat. "Aku disuruh menghadap Kanjeng Sultan sekarang?" tanya Nyai Madusari. "Iya, cepat, kau ditunggu Kanjeng Sultan," kata Emban Prameswari. "Waduh, celaka. Kanjeng Sultan
pasti bertanya tentang sakitnya Gusti Putri, kata Nyai Madusari dalam hati. Lalu ia pun pamit ke Sekar Kedaton untuk menghadap Kanjeng Sultan di ruang dalam. Nyai Madusari berjalan selangkah demi selangkah. Betapa kakinya kini telah berubah menjadi bertambah berat, sehingga susah sekali kalau dipakai untuk melangkah dalam menghadap Kanjeng Sultan. "Ayo Nyai Menggung, cepat sedikit. Kenapa jalannya lambat seperti keong begitu?" kata Emban Prameswari. Iya, ini jalannya juga sudah cepat," kata Nyai Madusari. Meskipun jalannya lambat, akhirnya Nyai Madusari pun sampai juga di ruang dalam. Dan di depan pintu yang tertutup, Nyai Menggung berdiri menunggu panggilan dari Sultan Trenggono. "Masuklah Nyai Menggung," kata Kanjeng Sultan, dan dengan muka menunduk, Nyai Madusari masuk ke ruangan dalam. Ia kemudian menyembah dan duduk bersimpuh di hadapan Sultan Trenggono. Di samping Sultan Trenggono duduk pula Kanjeng Prameswari. "Nyai Menggung, kau kupanggil ke sini. Apakah kau tahu penyebab sakitnya Putri Sekar Kedaton?" tanya Sultan Trenggono. Dengan detak jantung yang semakin cepat, Nyai Madusari menjawab, "Hamba tidak tahu, Kanjeng Sultan." Sultan Trenggono melihat wajah Nyai Madusari sebentar terlihat pucat, sebentar kemudian terlihat memerah, dan Kanjeng Sultan pun tersenyum dalam hati. "Nyai Menggung, coba lihat ke sini. Kau tahu penyebab sakitnya Sekar Kedaton?" tanya Sultan Trenggono. "Hamba tidak tahu, Kanjeng Sultan," kata Nyai Madusari. "Nyai Menggung, kau tahu apa hukumannya bagi orang yang telah berani berbohong kepada Sultan Demak?" kata Kanjeng Sultan sambil membetulkan letak keris yang dipakainya yang terasa sedikit kurang ke bawah. Ketika Nyai Madusari melihat Kanjeng Sultan menggeser kerisnya, ia menjadi gemetar dan ia pun segera menjawab, "Hamba tahu penyebab sakitnya Gusti Putri, Kanjeng Sultan." "Nah, begitu. Bagus, Nyai," kata Sultan Trenggono sambil tersenyum. Di hadapan Sultan Trenggono, di wajah Nyai Madusari muncul keringat sebesar butir-butir jagung. Wajahnya pucat, jantungnya berdetak kencang. Ia pun ingin segera pergi dari ruang itu, tetapi tidak berani meninggalkan Kanjeng Sultan. "Sejak kapan Sekar Kedaton sakit dan apa yang pernah dikatakannya kepadamu?" tanya Sultan Trenggono. "Kasinggihan dalam, Kanjeng Sultan. Gusti Putri sakit sejak Karepet mendapat hukuman diusir dari kota Raja Demak oleh Kanjeng Sultan," kata Nyai Madusari. Ternyata Karepet," kata Sultan Trenggono dalam hati. "Lalu apa lagi?" tanya Kanjeng Sultan. "Sejak mereka berdua naik perahu ke pantai dulu, yang dipikirkan dan dibicarakan Gusti Putri setiap hari hanya Karepet," kata Nyai Madusari. Sultan Trenggono berdiam diri hingga akhirnya Kanjeng Sultan pun menganggap keterangan Nyai Madusari sudah cukup. "Baik, sudah cukup. Sekarang Nyai Menggung boleh kembali ke Keputren," kata Kanjeng Sultan. Nyai Madusari kemudian menyembah bakti, lalu bergeser menuju ke pintu, lalu keluar dari ruang dalam. Nyai Madusari bergegas menuju ke Keputren. Kemudian setiba di Keputren, dia bercerita kepada Gusti Putri Mas Cempoko tentang pembicaraannya dengan Kanjeng Sultan.